Oke, maaf ya, lupa saya. Ya, jadi, nah, dari perspektif ya, sebagai peneliti harus menunjukkan perspektif yang netral, di mana kita itu, berada jauh dari, atau bukan jauh ya, tetapi kita berjarak terhadap apa yang ingin kita teliti, ya. Sehingga kita bisa melihat secara objektif, gitu. Contoh nih, beberapa waktu yang lalu atau sekarang sih juga masih ya, mahasiswa meneliti tentang, perceraian ya, anak pada korban perceraian. Terus, apa, isinya itu negatif semua ya, anak, korban perceraian itu selalu negatif. Mereka takut menjalin hubungan lagi, mereka inilah, mereka bermasalah. Saya tanya, "Itu umumnya, itu, hal yang kamu dapat dari, referensi, atau itu yang kamu rasakan?" Itu yang saya rasakan sih, Mbak. Nah, itu yang tidak boleh oleh peneliti ya, tidak boleh dilakukan oleh peneliti. Kenapa? Karena apa yang kita rasakan bisa bersifat subjektif. Apakah setiap anak, korban perceraian akan seperti itu? Enggak juga, terlalu banyak anak, korban perceraian yang baik-baik saja, bahkan berprestasi baik. Ya, kan tergantung bagaimana proses ketika proses itu terjadi, bagaimana orang tuanya itu, mengatur ya sehingga proses itu baik, ketika anak ini tetap mendapat apa yang menjadi haknya ya. Apakah anak yang normal dengan keluarga yang baik-baik saja itu tidak mungkin melakukan hal seperti seperti yang dilakukan oleh anak-anak dari korban perceraian? Kan enggak juga, gitu. Jadi betul-betul harus ketika kita menulis tuh kita harus betul-betul, memiliki sudut pandang dan perspektif yang kalau saya sebut itu helikopter view ya. Jadi melihat dari atas ya, kalau helikopter itu kan kita bisa melihat dari atas dari berbagai sudut pandang ya, jangan hanya dari satu sudut pandang. Kalau anak sekarang kan POV gitu ya, point of view, nah itu yang harus ada ya. Kemudian yang kedua adalah membersamai data dengan perspektif tadi, menyimpulkan, summarizing ya, dari data dan fakta yang ada, apa sih yang bisa kita simpulkan? Kemudian melakukan parafrase, kalau ada kata-kata, kalau ada hal-hal yang sudah dilakukan atau sudah ditulis oleh, orang lain, bagaimana kita memparafrase, mensintesis dan mengutip. Nah ini, semua harus kita, lakukan untuk mendukung ya tulisan ilmiah. Jadi apakah ada yang harus kalau kata-kata itu umum misalnya ya, saat ini contoh nih ya, saat ini, hampir semua pekerjaan dilakukan dengan internet. Kita mengutip kata-kata itu dari seseorang. Padahal itu kan hal yang sangat umum, semua orang juga udah tahu. Apakah itu kita perlu dukungan? Nggak perlu, nggak akan ada kok yang nyangkal kalau hari ini itu kita nggak kalau kita hari ini itu sangat tergantung pada internet. Ya, tapi ketika itu quotes dari seseorang yang, eee, bermakna, yang signifikan, yang berbeda dari pandangan umum, itu baru boleh kita, ambil gitu, ya. Misalnya, contohnya misalnya, kenaikan, penggunaan internet di Indonesia, eee, pada 2020 sampai 2022 itu cukup signifikan sampai dengan 60%. Nah, yang ngomong 60% itu siapa? Itu harus di-quotes, itu tidak boleh ngarang. Itu bukan hal yang sifatnya umum, hal yang bisa kita parafrase, sehingga kita perlu ada rujukan, ya. Clear ya sampai di sini ya? Kalau ada yang mau tanya, langsung aja. Kalau ada yang mau, "Mbak, saya nggak ngerti maksudnya gimana," langsung aja ya, nggak perlu nunggu saya, selesai. Nah, ini yang disebut sebagai parafrase. Parafrase itu apa sih? Ya, ini juga saya sampaikan bahwa kemarin juga sudah saya, sebutkan ya, bahwa kita itu yang di materi yang kemarin information literacy, kita itu memiliki, psikologi UP ya, memiliki, SK Dekan yang mengatur mengenai plagiarisme. Di mana, kita sebelum, skripsi, prasidang, kita akan hitung tingkat indeks similarity.
tingkat kesamaan tulisan Anda dengan tulisan-tulisan lain yang ada di internet. Nah, indeks similarity paling tinggi yang masih ditoleransi adalah 30% ya. Jadi toleransi dari kesamaan tulisan kita dengan tulisan orang lain itu 30% maksimal. Kalau di atas 30% itu berarti skripsi Anda kebanyakan nyonteknya gitu gampangnya ya. Nah, caranya apa? Caranya gimana? Kan tulisan itu kan sudah ditulis oleh semua orang-orang lain ya. Sehingga caranya gimana dong supaya kita, tulisan kita bisa berbeda dengan tulisan orang lain? Gunakan atau lakukan parafrase, ya. Apa sih parafrase ya? Parafrase adalah pengungkapan kembali, ya, pengungkapan kembali. Jadi apa yang sudah disampaikan orang lain ya, itu kita ungkapkan kembali. Pengungkapkan kembali suatu tuturan dari sebuah tingkatan atau macam bahasa menjadi yang lain tanpa mengubah pengertian. Ya, jadi kita mengatakan hal yang sama dengan orang lain dalam bahasa yang berbeda tanpa mengubah pengertian. Nah, ini tadi yang dilakukan oleh Nanda. Nanda tadi cerita, saya mau ngubah apa apa tuh terjemahan dari Harry Potter ya dengan kata-kata yang lebih bisa dipahami. Nah itu parafrase yang dilakukan oleh Nanda. Atau tadi Nanda juga mengatakan bahwa seringkali dalam penulisan fiksi itu bahasanya itu nggak sopan gitu ya, bahasanya itu bahasa informal yang nggak sopan, non formal bahkan yang nggak sopan. Saya mau mengubah supaya tulisannya tetap sopan walaupun maknanya sama. Gitu. Nah, itu apa namanya, itu yang dilakukan itu yang disebut sebagai parafrase ya. Selain itu apa? Yang disebut sebagai parafrase adalah penguraian kembali suatu teks atau karangan dalam bentuk susunan kata yang lain dengan maksud untuk dapat menjelaskan makna yang tersembunyi. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, jadi menguraikan kembali suatu teks atau karangan dalam bentuk susunan kata yang lain dengan maksud untuk dapat menjelaskan makna yang tersembunyi. Nah, misalnya apa yang ada di situ maknanya tersirat, maka kita kemudian memparafrase itu menjelaskan kembali supaya makna yang tersirat itu menjadi tersurat, gitu ya, menjadi bisa dipahami. Nah, kapan kita menggunakan parafrase ya? Ketika kita berurusan dengan fakta dan definisi, dan ketika kita perlu merujuk ke sepotong informasi dari satu kata bagian tersebut dalam suatu sumber, misalnya paragraf atau pendahuluan artikel dari jurnal. Jadi kita tidak perlu mengutip seluruh ya tulisan, ya. Kita baca tulisan itu kemudian kita ambil kesimpulan, kita parafrase dalam tulisan kita. Boleh nggak? Boleh. Ya, harus persis enggak? Enggak, yang Anda tidak boleh parafrase itu adalah definisi yang memang sahih dan Anda harus masukkan itu. Anda harus kutip itu bulat-bulat gitu ya. Kutip itu sepenuhnya. Tetapi ketika ini ada simpulan ya adalah analisa Anda terhadap satu tulisan, Anda boleh melakukan parafrase. Dan ini yang menjadi penting dalam penulisan ilmiah. Jadi tulisan ilmiah bukan sekedar ya memotong-motong, ini sudah pernah saya tunjukkan ya contohnya kemarin ya. Menulis ilmiah bukan hanya memotong-motong tulisan orang lain yang kemudian kita jahit menjadi satu dalam tulisan kita, ya. Menulis ilmiah ya adalah menganalisa tulisan, membaca, menganalisa tinjauan pustaka kita, menganalisa sumber-sumber referensi yang kita miliki untuk kemudian kita telaah, kita analisa, kita simpulkan dan kita tuliskan menjadi sesuatu yang merupakan sudut pandang kita. Ya, itu saja sebenarnya. Oh, sebenarnya itu saja. Nah, itu yang susah memang gitu ya.
Tapi sebenarnya nggak ada kok orang yang betul-betul menulis dari nol ya. Semua itu pasti sudah, apa namanya, ada referensinya dan kuncinya itu namanya ATM, ya. ATM itu apa sih? Amati, gitu ya. Amati dalam artian baca. Amati, tiru, modifikasi. Itu sebenarnya yang dilakukan dalam penulisan-penulisan. Coba deh tulisan-tulisan lihat. Hampir semua tulisan tuh kurang lebih sama aja. Anda tahu teori grid ya? Teori grid tahu? Duckworth? Ya, tahu nggak? Ada yang meneliti tentang Duckworth? Halo? 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 Saya Teman-teman? belum tahu, Mbak. Oh, belum tahu? Grid? Grid belum Saya belum, Mbak. belum ya? Kamu daripada baca baca bukunya panjang, kamu bisa coba cari deh di YouTube gitu ya, TED, Talk gitu ya, TED Talk, Grid dan sebagainya. Grid itu adalah sebuah konsep baru yang dibuat oleh, yang di-propose oleh Duckworth ya. Duckworth itu seorang perempuan psikolog muda ya dari Amerika ya, yang mengatakan bahwa intinya adalah orang itu sukses, itu bukan karena inteligensi, itu hanya 20%, bukan karena hal-hal lain ya. Yang penting adalah grit. Grit adalah ketekunan, ketangguhan. Ya, tekun, tangguh, kalau bahasa Jawanya itu ndablek gitu loh, tahu nggak ya? Tambeng, ndablek gitu ya. Dikasih ujian ini tetap aja dia bisa, dikasih tantangan itu tetap dia maju. Nah, itu namanya grit sebenarnya. Nah, apakah ini konsep baru? No. Kita sudah pernah ada namanya konsep adversity quotient. Pernah dengar adversity quotient? Ya, kita sudah tahu yang namanya konsep resiliency. Ya, kita sudah tahu konsep namanya emotional intelligence. Ini kira-kira sama atau enggak? Kurang lebih sama. Ya, tetapi siapapun boleh mengungkapkan konsep baru, mengungkapkan teori baru yang ya caranya adalah tadi ATM, amati, tiru, modifikasi. Ya, itu semua sudah ada. Jadi orang yang betul-betul bisa menghasilkan suatu pemikiran yang genuine, yang original itu luar biasa biasanya ya. Tetapi apa yang paling bisa kita lakukan terutama dalam tugas-tugas preskripsi ya tadi ya kita tinggal melihat apa yang sudah ditulis orang lain, kita serap, kita tinjau, kita analisa ya, kita buat sudut pandang kita sendiri, kita lakukan parafrase dan kita buat dalam sebuah tulisan. Ya, ini tidak terlalu sulit sebetulnya. Apa ya, konsep-konsep yang sebenarnya mirip-mirip itu banyak kok gitu ya. Eee eee, Kalian tentu sudah belajar ya konsep, eksistensialismenya Viktor Viktor Frankl ya. Viktor Frankl itu hidup di masa Nazi ya, di mana, orang tuanya kedua-duanya dibunuh, kemudian dia juga kedua orang tuanya dibunuh, kemudian di kamp konsentrasi ya. Istrinya yang dia baru menikah beberapa, bulan juga, mati, pokoknya udah bener-bener rasanya, ngapain hidup sih gitu ya. Kemudian dia menemukan pemaknaan yang disebut sebagai eksistensialisme. Cuman Viktor Frankl yang mengemukakan, no, ya di Indonesia sendiri ada salah satu sahabat dari Ki Hajar Dewantara namanya Ki Ageng Suryo Mentaram. Ki Ageng Suryo Mentaram adalah adik dari Hamengkubuwono, saya lupa Hamengkubuwono keberapa ya. Ki Ageng Suryo Mentaram ini juga kemudian, melepaskan, manusia itu sejatinya siapa sih gitu ya. Sejatinya manusia itu siapa sih gitu. Kemudian dia melepaskan, konsep, apa, kebangsawanannya, konsep bahwa dia adalah, putra raja dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya, yang akhirnya ujungnya adalah eksistensialisme tadi. Buat apa sih seharusnya kita hidup dan sebagainya. Jadi
Sebenarnya there's nothing new in this world gitu. Jadi sama-sama aja, tinggal tergantung sudut pandangnya ya, tinggal tergantung sudut pandang mana kita melihat ya, dan bagaimana cara kita menuliskan eh, sudut pandang kita eh, dalam sebuah tulisan ya. Jadi ini bisa dipahami ya. Kemudian nah, bagaimana melakukan parafrase ya? Nah, membaca teks asli dan berusaha memahami sepenuhnya. Ya, kita perlu mungkin membaca teks asli beberapa kali dan memeriksa arti kunci untuk memahaminya sepenuhnya. Problems-nya adalah banyak mahasiswa yang malas baca bahasa Inggris. Ya, padahal sumber asli itu biasanya lah sumber-sumber referensi dari bahasa Inggris. Ya, malas ya baca bahasa Inggris ya. Ya, padahal kalau bahasa Inggris itu sudah menjadi keseharian, kalau bahasa Inggris itu sudah internalize dalam diri kita itu nggak ada kok yang perlu ditakutkan dalam bahasa Inggris ya. Itu apa eee, membuat kita bisa memahami lebih ya. Eee, saya sendiri suka bahasa ya, saya sendiri suka bahasa dan saya dari kecil biasa ya menggunakan bahasa Inggris. Walaupun begitu, banyak hal-hal yang tetap saja saya nggak ngerti kalau baca reference. Karena itu perlu translator juga. Tapi kita baca kali ini maksudnya apa sih gitu. Apalagi kalau nonton, saya juga sering kali berusaha untuk meningkatkan kemampuan saya misalnya dengan menonton film bahasa Inggris tanpa teks ya. Atau menonton kemarin yang cukup lama dan sering saya tonton adalah sidang antara Amber Heard sama Johnny Depp ya. Mungkin ada beberapa juga yang menonton ya. Itu banyak kata-kata yang apa sih maksudnya saya nggak ngerti gitu ya. Yang kata-kata baru di bidang hukum yang disampaikan baik oleh Johnny Depp maupun oleh Amber Heard yang bukan kata-kata bahasa sehari-hari. Nah, itu membuat kita menjadi, oh iya ya, kita meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kita ya. Jadi bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, baca teks asli ya. Kemudian saat membaca sebuah teks, kita harus memikirkan arti keseluruhan dari setiap paragraf atau bagian tertentu. Sebaliknya, kita tidak boleh hanya fokus dari kata dan kalimat satu persatu, atau ya selalu kita harus melihat teks itu pada konteks. Kembali ke persidangan Verdi Sambo ya, banyak juga hari yang bisa kita pelajari ya. Seorang Barada Eliezer kemarin ditanya, kenapa Anda tidak mencegah ya terjadinya pembunuhan? Kalau secara teks itu betul 100%. Anda disuruh ngebunuh. Kok Anda ngebunuh aja? Kenapa Anda nggak mencegah? Secara teks betul nggak? Betul banget. Secara konteks ini menjadi salah fatal. Bayangin, Barada itu levelnya paling bawah di kepolisian. Lulusan SMA, paling bawah. Sementara Irjen Pol, itu sudah 2 tingkat sebelum udah bintang 2. Ya. Dan yang jadi bintang 4 itu kalau jadi Kapolri. Bayangin, orang paling bawah begitu. Disuruh nembak sama orang paling atas, pucuk, kurang 2 lagi dia jadi pucuk. Dan ditanya, kenapa kamu nggak cegah? Kenapa kamu mau aja? Itu yang bodoh yang nanya atau yang bodoh yang tidak melakukan. Nah, itu namanya konteks. Ya, jadi harus selalu ada konteks dan inilah yang menjadi biang. Inilah yang menjadi masalah dengan hoax yang ada. Orang sering memotong suatu kata. Orang sering memotong suatu kalimat, suatu kejadian sehingga teks lepas dari konteks. Nah, itu yang bahaya ya. Jadi di sini harus diperhatikan, kita harus memikirkan keseluruhan dari setiap paragraf bagian tertentu, sebaliknya kita tidak boleh hanya fokus pada kata atau kalimat satu persatu. Jikapun harus fokus dengan kata, carilah kata kunci yang menjadi inti kalimat atau paragraf yang dibicarakan.
Setelah membaca paragraf, kita tidak usah melihatnya lagi dan kemudian memikirkan dalam kepala apa kira-kira kalimat yang kita sampaikan. Jadi baca aja, kemudian setelah itu kita simpulkan. Setelah jadi, kita harus untuk membaca, mengecek, dan mengeditnya kembali agar paragraf kita benar-benar berbeda. Nah, di sebelah kanan udah ada potongannya kalimat. Jika ada kata populer yang kini terganti dalam masyarakat Muslim Indonesia terkait dengan transformasi perubahan seseorang untuk menjadi lebih baik dan religius secara individu dan sosial pasca rezim Orde Baru. Sebelumnya kata tobat adalah penanda perubahan, kesadaran seseorang yang menyesali dosa yang telah dilakukan kemudian berniat untuk memperbaikinya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring 2019, tobat juga diartikan sebagai kembali pada agama yang benar. Namun dalam praktek keseharian publik, ungkapan tobat ini kemudian berganti menjadi kata hijrah. Coba, ada yang bisa memparafrase kalimat ini? Kita coba untuk memparafrase, latihan kita coba memparafrase. Silakan kalau ada yang mau coba. Salah nggak apa-apa. Ada yang berani memparafrase? Hadrawi mau coba? Kalau saya mungkin ngambilnya dari kata hijrah ya dulu. Oke. Hijrah saat ini menjadi kata populer untuk menggantikan istilah taubat yang digunakan sebelumnya. Hijrah ini merupakan peralihan dari masyarakat Muslim, transformasi atau peralihan seseorang untuk menjadi lebih baik dalam hal religius maupun bla 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 gitu, Mbak. Oke, bagus banget. Ya, itu contoh bagus banget Hadrawi ya. Itu contoh ya. Kita baca dulu terus kita pikir apa sih? Oh, sebenarnya kan pokok kalimat ini kan hijrah yang di bawah itu kan. Ini kan dia naruh pokok pikirannya di paling bawah. Kamu mengubah menjadi paling atas. Kamu ubah pengkalimatannya. Ya kan? Nah, itulah yang disebut sebagai parafrase. Ininya sama sebenarnya, ngomongin hijrah. Dulu orang bilangnya tobat, sekarang bilangnya hijrah. Padahal intinya sama aja, gitu kan. Kapan sih terjadinya? Oh, terjadinya setelah Orde Baru lah, gitu ya. Setelah sekarang juga tren, ada apa namanya, nah itu kalau saya sudah bilang, sekarang sudah tren karena ada artis-artis yang menggunakan. Itu sudah tidak diparafrase. Itu saya sudah melakukan penambahan-penambahan. Ya. Tetapi tadi parafrase yang dilakukan oleh Hadrawi sudah sangat baik. Ya, itu contoh yang baik. Terima kasih Hadrawi. Nah, kemudian selanjutnya ya, nah ini ya, ini juga apa namanya, ini Akmaliyah yang bikin ya. Tobat lebih biasanya berapa tobat adalah sebagai menyesali kesalahan, menyesali kesalahan yang dilakukan ya dan sebagainya. Ini bisa ya. Ini juga bisa ya. Menurut meskipun politik merupakan yang sudah definisikan, tetapi ini juga contoh-contoh parafrase ya, nanti kalian bisa baca ya. Nah, kemudian yang paling penting adalah tinjauan setelah kita melakukan parafrase juga tinjauan literatur. Ini kemarin sudah saya ceritakan ya, bagaimana sih kita mencari literatur dan sebagainya. Apa sih tinjauan literatur? Itu adalah tulisan berupa ringkasan sederhana dari sumber bacaan yang terbit, biasanya memiliki pola organisasi dan menggabungkan ringkasan atau summaries dan sintesis. Secara sederhana, ringkasan adalah kesimpulan
informasi penting dari sumber bacaan. Sintesis adalah pengorganisasian ulang atau perombakan informasi tersebut. Jadi, yang disebut sebagai tinjauan pustaka atau tinjauan literatur sekali lagi bukan copy paste dari tulisan orang lain atau dari teori-teori yang sudah ditulis oleh orang lain ya. Eee Tinjauan literatur adalah kita meninjau. Meninjau itu apa? Melakukan review, kemudian kita menganalisa, menganalisa dan kemudian kita melakukan summarizing dan synthesizing ya, menganalisa dan mensintesa. Tinjauan literatur bisa memberikan interpretasi baru dari materi lama atau menggabungkan baru dengan interpretasi lama. Itu juga bisa tracking ya, melacak perkembangan kemampuan intelektual seseorang termasuk perdebatan besar. Tulisan ini dapat mengevaluasi referensi bacaan atau memberi saran kepada pembaca tentang hal yang paling relevan atau tidak. Jadi di sini kita menunjukkan bahwa apa namanya, kita itu membaca banyak ya. Kita itu membaca dari berbagai sumber, dari berbagai sudut pandang, kemudian kita menganalisa atau kita kemudian melakukan sintesa terhadap, hal-hal yang sudah kita baca atau kita tinjau sebelumnya. Jadi, ini membuat kita memiliki perspektif yang baru, kita memiliki interpretasi yang baru, atau kita bisa menggabungkan antara interpretasi yang baru dengan interpretasi yang lama yang sudah dilakukan, begitu. Ya, jadi, mengapa penting? Gunanya tinjauan literatur tidak hanya penting sebagai bahan untuk mengarahkan kita kepada fokus tulisan, ya. Lebih dari itu, adalah sebagai cara untuk melihat gambaran umum apa yang kita bahas dalam tulisan. Selain itu, tinjauan itu merupakan upaya kita membangun, latar belakang tulisan riset yang kuat sehingga mencari celah kebaruan di antara tulisan yang lain, ya. Tadi disampaikan bahwa salah satu, apa namanya, tugas dari, melakukan, parafrase atau menulis ilmiah adalah kita menggunakan beberapa, sebentar, kita melakukan beberapa, pembandingan ya, beberapa tulisan, pembandingan. Kita lihat tulisan A, kita lihat tulisan B. Nah, itu menunjukkan bahwa kita kemudian akhirnya menemukan kebaruan. Contoh, penelitian A dilakukan di lokal A, hasilnya begini. Sementara penelitian A dilakukan di lokal B, hasilnya lain. Nah, karena ada perbedaan hasil ini, maka Anda akan meneliti kembali. Nah, itu boleh ya. Jadi ini bisa menjadi celah bagi kita untuk, menunjukkan bahwa penelitian kita masih perlu dilakukan ya. Mulai dari mana? Nah, ini yang kemarin sudah sebenarnya kita kita saya sampaikan ya. Tinjauan literatur dari mana? Dari Google, Scholar, dan sebagainya. Ya, ini sebenarnya sudah saya kita sampaikan minggu lalu ya. Mencari kata kunci ya, Google Scholar, melihat di Google Scholar ya. Kemudian kita bisa membuat seperti bibliografi itu daftar pusaka ya mengenai tulisan-tulisan yang sudah kita buat, itu kita bisa lakukan ya. Jadi ini cara mencarinya. Kemudian bagaimana menuliskannya? Nah, menuliskannya ini tentu, kita harus, nanti kepada APA ya. Ini, pengantarnya memberikan eee, informasi ide setingkat, terkait dengan, topik, tinjauan literatur seperti tema utama, pembagian bahasa, dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya tentang, penulisan ilmiahnya ya. Kalau deskripsi tentu berbeda. Nah, ini adalah apa sih yang disebut sebagai, penulisan ilmiah. Nah, saya akan kasih lihat juga, tentang, APA ya, penulisan APA. Ada di mana dia? Sebentar, saya, penulisan APA itu ada di mana? Sebentar ya, saya carikan. Tuh.
Mmm, saya kok lupa naruhnya di mana. Mmm, nah ini ya. Nah, ini nanti untuk, terkait dengan, penulisan, keseluruhan ya, heeh. Kita itu merujuk kepada APA 7 edition ya. Nah, Publication Manual ya 7 edition ini sudah saya upload di LMS ya. Anda tinggal download ya, sudah ada semua dan sini saya hanya memberikan review saja ya. Ini karena ada beda ya, edisi, 6 dan edisi 7, kita sekarang menggunakan edisi 7 ya. Bedanya apa sih? Bedanya pertama publisher location ya, kalau kalau di edisi 7 ini sudah tidak usah ditulis ya. Ini contoh yang lama nih, New York Covey, SR, Seven Habits, ada, New York, sekarang udah nggak ada nih, hanya, publisher saja. Ya, kemudian nah kalau kita sudah, in-text citation ya, our shorten lebih perkecil ya. Kalau kita ketemu, lebih dari 2 penulis, langsung ditulis DKK. Nah, di sini ditulis "et al." ya, "et alliance" dan teman-teman, bahasa Prancis ini ya, "et alliance" itu dan teman-teman. Nah, karena kita menggunakan bahasa Indonesia, maka tulislah dengan DKK, jangan tulis dengan "et alliance" ya. Kemudian, ini ya, kalau lebih dari di dalam referensi ya ini kalau di dalam, di dalam kutipan di, naskah. Nah, sementara kalau di dalam kalau di dalam, referensi atau di daftar pustaka kita harus menulis semua tulisan seperti ini ya. Ini nanti Anda tinggal baca sih bagaimana kalau, di OI ya dan sebagainya, ini nanti Anda tinggal baca ya. Bagaimana menulis kontributor kalau dia, bukan authors, misalnya pada film itu ada directors, pada TV itu ada executive producers dan sebagainya. Pada podcast episode ya karena sekarang kita bisa sebenarnya mengutip hal-hal yang kita ambil dari, eee eee, referensi yang bukan buku ya, referensi yang berupa ini podcast, berupa online streaming video, fotografi dan sebagainya itu boleh. Maka ini yang ditulis siapa dan sebagainya ini sudah ada ya. Ini juga sudah ada komunikasi personal, kalau misalnya sudah melakukan biasanya ini sering dilakukan adalah, preliminary study ya, kita melakukan komunikasi personal ya, itu, bagaimana menulisnya di sini sudah ada semua di sini ya, buku tanpa pengarang dan sebagainya, nanti Anda tinggal, baca saja dan kemudian tadi contek dari sini. Nah, ini menjadi acuan bagi Anda untuk, nanti membuat bab satunya. Ya, ini yang penting untuk saya sampaikan. Nah, ini juga ya, dalam penulisan ya perhatikan penggunaan kata-kata berikut. Ini rasanya ini saya sudah pernah ya sampaikan kemarin ya. Kata depan, di, pada, kok, dalam, ke, dan sebagainya, dan kata sambung. Namun, tetapi, walaupun yang tadi saya sampaikan ya, sebaiknya tidak ada di awal kali paragraf ya. Awal kalimat masih diperbolehkan, tetapi di awal paragraf tidak. Penggunaan kata di sebagai kata depan ya, menunjukkan tempat di kelas, di rumah, di tempat, di sana, di, situ dan sebagainya. Sementara di sebagai imbuhan ya, untuk kalimat pasif ditulis, disambung, dikerjakan ya, dilupakan dan sebagainya. Ini harus diperhatikan. Menggunakan frase ya, eee, tanggung jawab itu dipisah tapi bertanggung jawab bisa, pertanggungjawaban disambung. Ini semua sudah ada di PUBI ya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia juga sudah ada. Huruf besar digunakan untuk nama orang, nama tempat dan sebagainya ya. Istilah asing dilakukan italics ya. Ini tadi saya masih lihat beberapa penulisan masih salah ya, jadi tolong perbaiki tulisannya nanti untuk di, eee, untuk di ETS ya. Attachment self esteem ya. Hindari secondary source. Nah ini ya. Ini contoh, Puspita dan Markonah dalam Sternberg 2007. Usahakan mencari sumber utama. Langsung saja baca bukunya Sternberg. Caranya apa? Caranya lihat. Sternberg itu 2007
eee Puspita Markoneh itu tahun berapa, bukunya apa, langsung ke sumbernya gitu. Jangan mencari sumber dari, sumber orang lain gitu. Baca skripsi, skripsinya orang lain, kemudian Anda apa, eee, Anda gunakan ya, harus harus, sumber asli. Bagian dari skripsi atau tesisnya boleh diacu hasil penelitiannya saja. Nah, ini juga yang sering salah. Tulisan yang sifatnya umum ada di bab satu, kemudian, tulisan yang sifat umum ada di bab satu, hal-hal yang, tidak perlu referensi, tapi malah kemudian Anda gunakan. Oke, sorry, maaf, saya masih mute ya. Jadi hanya gunakan, skripsi, tesis, disertasi itu hasil penelitiannya saja, tidak boleh hal-hal yang sifatnya umum ya. Kemudian, dilarang menggunakan, mengambil referensi dari blog atau Wikipedia. Oke, mohon maaf saya ada sedikit gangguan. Kemudian, mengambil referensi dari blog dan Wikipedia itu juga tidak boleh ya, karena blog itu adalah hasil tulisan orang lain yang, tidak ada review, tidak ada, board of director-nya ya. Wikipedia juga, Wikipedia itu adalah hasil dari tulisan-tulisan orang lain, jadi tidak boleh digunakan ya. Kemudian, konsep utama jangan dari kamus psikologi ya, misalnya Anda mencari satu definisi, memang di kamus psikologi pasti ada, tetapi gunakan definisi-definisi yang, eee, apa, definisi-definisi yang langsung dari buku referensi, jangan dari kamus psikologi, kecuali betul-betul tidak ada ya. Baca lagi antar paragraf dan sebagainya, ini tadi saya bilang koherensi ya, baca lagi seluruh paragraf agar tidak ada yang lompat-lompat atau muter-muter, jelimet ya. Nah, eee terkhusus ini apa nih? Ya, nah iya, eee, ini juga penggunaan kata-kata yang misalnya, terkhusus, nah itu harusnya kata-katanya adalah khususnya, ini belajar bahasa Indonesia. Dibelajarkan, harusnya dipelajari dan sebagainya. Nah, kalau kuantitatif, responden itu minimal 30 orang. Kenapa sih 30 orang? Ini adalah dari Guilford ya. Untuk bisa membangun, membuat, kurva normal di mana rata-ratanya adalah, eee, 16 orang gitu ya, ada di tengah gitu ya, di kuadran tengah itu 16, maka kita butuh 30 orang. Itu adalah minimal ya. Anda harus lebih dong dari minimal ya. Sehingga jangan juga kalau Anda mau kuantitatif menjadi terlalu spesifik, bahan, bahan kajiannya, misalnya korban KDRT. Ya korban KDRT kita bisa dapat, bisa. Apakah minimal 30 kita bisa dapat? Ya, susah loh cari segitu banyak orang dan kemudian mau gitu ya. Ya sekarang yang kasus yang umum, Lesti Bilar, tapi yang lain gimana cara nyarinya? Bisa kalian wawancara Lesti? Kan nggak bisa gitu ya. Kemudian jangan terlalu spesifik sehingga hanya sedikit orangnya, atau pengidap kanker serviks. Pengidap kanker serviks banyak nggak? Ya banyak, tapi gimana cara bisa sampai ke sampel itu? Itu kan nggak mudah ya, jadi jangan terlalu spesifik. Kalau memang Anda mau terlalu mau spesifik, mau kasuistik, maka gunakan kualitatif ya. Pilih spesifik tapi satu saja, misalnya, anak dari orang tua bercerai, jangan orang tua dan anak, itu terlalu banyak ya.
Alasan pemilihan harus jelas, kenapa mahasiswa UP atau mahasiswa psikologi UP, kenapa siswa tertentu dan sebagainya itu harus jelas. Yang pasti Anda boleh menentukan, sampel yang mana saja atau, responden yang mana saja, yang pasti ada kejelasan kenapa Anda menggunakan responden tersebut, apa masalahnya dan sebagainya ya. Konsisten istilah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia yang digunakan. Contoh seperti, kemarin ya ada beberapa mahasiswa ya itu membuat, motivasi berprestasi academic stress ya. Kadang di awal sebut academic stress, kadang kadang dia sebut sebagai stres akademik dan sebagainya. Ini jadi berputar-putar, kalau mau pakai academic stress ya udah dari awal sampai akhir academic stress. Tulisannya italics. Kalau mau, akademik stres akademik, ya sudah dari awal sampai akhir adalah stres akademik. Jangan, ada kadang-kadang ada menggunakan, stres akademik, kadang, akademik stres, ya itu nggak jelas. Kemudian beberapa yang sering nulis tentang Covid juga begitu. Kadang Covid ditulis Covid kecil, kadang ditulis Covid COVID besar, kadang Covid-19. Nah, itu inkonsistensi seperti itu mengganggu bagi penulisan. Ya, jadi silakan ditulis yang betul. Ini judul ya, yang kemarin ya, hubungan antara IV dengan DV. Hubungan antara V1, variabel 1 dengan variabel 2 pada. Pengaruh variabel 1 terhadap variabel 2 pada. Dampak variabel 1 terhadap variabel 2 pada ya. Peran, pengaruh, dampak itu sama saja ya. Jangan sampai satu paragraf tanpa sumber sama sekali. Pertanyaan penting harus menyertakan sumber dan tahunnya, mulai dari DV dulu nih dalam penulisannya ya. Mulai dari DV dulu. Apa yang mau kita teliti? Ya, itu DV. Baru IV-nya. Hubungan pola asuh terhadap perilaku bullying siswa SMP. Ini DV-nya mana, IV-nya mana? Hubungan pola asuh orang tua terhadap bullying, terhadap perilaku bullying. Mana IV-nya, mana DV-nya? Ada yang mau coba? Hubungan pola asuh orang tua terhadap perilaku bullying pada siswa. Yang jadi DV apa? Halo? Ada yang tahu? Halo? Halo? Ada yang mau coba? Matthew mungkin? Iya, Mbak. Kalau dari situ tadi mana yang dari sini? Hubungan pola asuh orang Mbak, tua terhadap perilaku bullying. Mana kalau DV-nya? IV itu yang mempengaruhi kan ya, Mbak? Mhm. IV itu yang mempengaruhi berarti pola asuhnya ya, Mbak? Mmm? Itu apa? Itu apa? IV, Independen. independen. Berarti apa kalau independen? Independen. Oh, berarti bullying ya, Mbak? Independen dan dependen, apa bedanya sih? Yang mana yang mempengaruhi yang lainnya? Dependen itu kan, tergantung ya, Matthew? Iya, Mbak. Tergantung pada apa? Bergantung pada pola asuh? Bukan, IV, DV dulu, kita nggak usah ngomong ini. Tergantung pada apa? DV, D itu kan dependen. Dependen pada apa sih? Dependen. Dependen kan bergantung, berarti bergantung Mhm. pada IV-nya. Nah, bergantung pada IV-nya kan? Berarti yang tetap mana, yang terpengaruh mana? Yang tetap itu IV atau DV?
Yang tetap itu berarti IV-nya ya, Mbak? Yang tetap itu IV-nya karena dia independen. Ya kan? Yang bergantung Yang bergantung DV-nya. DV-nya. Oke, kalau di sini berarti DV-nya mana? Berarti DV-nya itu yang perilaku bullying. Perilaku bullying. Ya, perilaku bullying. Perilaku bullying itu dipengaruhi nggak sih oleh pola asuh, ya kan? Ya, ini salah nih sebenarnya. Hubungan pola asuh atau pengaruh harusnya terhadap. Kalau hubungan dan ya, oke. Terima kasih ya, Matthew ya. Jadi kita harus ceritakan dulu DV-nya. DV-nya itu yang terpengaruh ya, yang ya terpengaruh ya, terdampak apa dari DV-nya ya. Itu. Jadi yang kita jelaskan di bab 1 adalah DV-nya dulu. Begitu juga di penulisan bab 2 ya, tinjauan pustaka itu ceritakan dulu DV-nya, bukan IV-nya ya. Kemudian ini juga ya, ini cara mengutip ya, ini salah. Semai Jiwa Amani, dalam kurung 2008 mengatakan nggak perlu, cukup ditulis adalah Amini saja ya. Ini Sarlito Wirawan Sarwono namanya, tapi cukup ditulis Sarwono saja. Saya rasa ini hal-hal ini Anda sudah tahu lah seharusnya ya. Ya, hindari kata kita tidak menggunakan kata-kata apa namanya, kata-kata orang pertama yang kita gunakan adalah kata orang kedua yaitu di. Pada penelitian ini diteliti ya, bukan meneliti tetapi diteliti dan sebagainya. Ini nanti bisa dibaca ya, ini contoh-contoh. Nah, sekarang saya mau bahas eh, apa yang sudah kalian tulis. Kita masih punya waktu kurang lebih setengah jam sampai 1 jam. Ada yang mau volunteer untuk minta masukan tentang tulisannya, atau kita buka saja beberapa contoh? Ada yang mau minta masukan, atau kita langsung pakai contoh yang sudah ada? Saya akan coba ini dulu ya, saya akan coba review yang sudah ada di sini. Denisanya ada, Denisa? Hadir, Mbak. Oke ya. Saya coba untuk review punya kamu dulu ya, Denisa ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya. Sebenarnya saya nggak mau lihat satu-satu namanya, tetapi saya lebih lihat kepada tulisannya ya. Ini cukup bisa dilihat ya teman-teman ya. Cukup judul yang pertama adalah pengaruh fear of missing out terhadap anxiety di masa awal 20 tahunan. Ada yang mau kasih komen tentang judul ini? Atau mungkin Denisa dulu bisa cerita kenapa sih pilih judul yang pertama ini? Sedikit aja, Denisa. Sebenarnya karena emang pengen meneliti tentang FOMO aja sih, Mbak. Terus kan biasanya kalau FOMO itu banyak dialaminya tuh sama kayak orang-orang di awal 20 tahunan gitu, Mbak. Yang kayak udah mulai, misalkan teman-temannya tuh udah pada grow gitu, sedangkan dianya tuh belum, yang dilihat dari instastory-nya gitu-gitu sih, Mbak. Kamu sudah baca apa sih yang menyebabkan orang fear of missing out? Maaf, Mbak, tadi suaranya putus-putus. Oke, kamu sudah baca belum? Apa sih yang menyebabkan orang FOMO? Iya, biasanya kayak rasa ketertinggalan gitu, Mbak. Jadi misalkan orang lain tuh melalui sesuatu hal yang seru, tapi dianya tuh nggak ikut gitu. Dianya tuh belum bisa merasakan itu gitu. Itu kamu baca atau kamu kira-kira?
Baca Mbak di beberapa itu yang saya simpulin gitu sih Mbak setelah Kalau saya baca di beberapa kalau ini. orang merasa dia nggak sama orang lain, itu gini, FOMO dengan kecemasan itu munculnya mana dulu? Kecemasan mungkin Mbak. Ya iya, itu. Sehingga bisa nggak FOMO terhadap kecemasan? Oh, munculnya kecemasan dulu kok. Bisa nggak? Kurang tempat ya Mbak. Iya, ya. Jadi bisa kamu pahami ya gitu. FOMO adalah salah satu bentuk anxiety, ya nggak? Dia cemas. Cemas itu kan umum ya. Cemas itu bisa cemas mau ujian, bisa cemas karena apa namanya belum belum memenuhi kebutuhan, belum memenuhi tahapan perkembangannya dia, cemas akan social comparison ya, cemas akan apa ya apa yang dilakukan oleh orang lain, gitu kan? Nah, kecemasan itu sekarang muncul yang namanya FOMO, gitu kan? Fear of missing out ketika melihat orang lain mengupload itu di media sosial, gitu kan? Ya berarti kan nggak mungkin dong kalau, nah ini yang saya bilang tadi alurnya, logikanya. Mungkin nggak kalau FOMO-nya itu terhadap anxiety? Padahal FOMO itu, faktor dari FOMO adalah adanya anxiety. Ya kan? Karena dia anxiety, karena dia cemas, dia jadi takut ketinggalan. Dia jadi takut ketinggalan. Ya kan? Oke. Jadi bisa dipahami, Denisa? Bisa Mbak. Oke. Nah, mau lanjut yang kedua ya, Denisa ya? Mumpung sudah on. Boleh Mbak. Oke, ini yang kedua Ya. gimana nih? Iya, jadi saya ingin meneliti tentang pubbing gitu Mbak. Terus kayak sama hubungannya tuh sama penurutan efektivitas tuh ada hubungannya gitu enggak Mbak? Soalnya kan pubbing kan kayak misalkan dia lagi ngobrol sama orang tapi dia tetap main HP gitu. Jadi komunikasi dia sama orang lain tuh kayak bisa jadi ada penurunan gitu Mbak karena dia fokus main HP gitu. Nah, main HP-nya dia komunikasi nggak? Main Ketika HP-nya tuh Anda main HP itu kayak dia lebih komunikasi nggak? maaf Mbak, putus-putus. Ketika dia main HP, dia komunikasi nggak sama orang yang lain? Mungkin bisa jadi iya, bisa jadi kayak cuma main Instagram atau scroll TikTok Nah, gitu Mbak. sekarang Instagram, itu bentuk komunikasi bukan? Mungkin kalau dia DM-an iya, tapi kalau kayak cuma ngeliat story gitu-gitu atau nge-like foto Balik kayaknya lagi. Kamu ngeliat story itu komunikasi bukan? kayaknya enggak Mbak, Iya, karena itu enggak dua arah. komunikasi. Oh, kenapa komunikasi itu pasti dua arah? Komunikasi itu adalah adanya satu message yang eh, disampaikan oleh satu pihak terhadap pihak yang lain. Tujuan kamu memposting Instastory apa sih? Biar orang lain tahu. Nah, apa itu? Itu komunikasi bukan? Kamu mengkomunikasikan bahwa kamu baru ngopi di satu tempat, ya nggak? Berarti komunikasi nggak yang kamu lakukan? Oke. Iya Mbak. Ya, nah, yang kamu maksud di sini komunikasi apa dong kalau gitu? Maksud saya tuh kayak komunikasi secara langsung gitu Mbak dengan Itu orang-orang yang di dunia lain. harusnya muncul di sini. Ya, itu yang harusnya muncul pada interaksi langsung. Tetapi ini juga sudah jadi Pak, maaf ya. Saya itu sedang di luar di outdoor dan ini ada monyet-monyet yang mengganggu saya ketika saya mengajar. Saya jadi takut. Sebentar ya, sebentar. Oke, sorry, Denisa. Sebenarnya kamu udah pernah baca belum tentang pubbing, Denisa?
Udah sih Mbak, tapi nggak begitu banyak. Belum Oh, cukup terlalu banyak ya mendalami. sebenarnya. Oke, nanti kamu cek lagi ya. Tetapi jelas bahwa pubbing itu menurunkan efektivitas komunikasi. Itu sudah clear gitu, sudah pasti. Nah, kalau kamu pengen melihat tentang pubbing, kamu bisa cari hal yang lain gitu ya terhadap mungkin bukan efektivitas komunikasi dan sebagainya. Tetapi yang perlu kamu sadari bahwa pubbing itu waktu itu ya itu muncul ketika orang itu tidak seperti sekarang ya. Kalau dulu itu eee eee, handphone itu pubbing ini muncul ketika waktu itu masih pakai handphone ya. Jadi telepon itu fungsinya tidak seperti sekarang. Nah, eee karena itu disebut sebagai pubbing phone ya. Sementara sekarang handphone itu fungsinya sudah seperti komputer kan buat kita gitu. Nah ini, tentu juga ada hal yang berubah gitu, di mana kita hampir, eee, ya 20 jam sehari itu kita harus connected dengan handphone kita. Nah, masalahnya sebenarnya bukan di pubbing-nya, tetapi di, perubahan pola, penggunaan telepon kita. Di 2010 itu masih disebutkan bahwa aduh saya lupa siapa ya namanya, tapi itu menyebutkan bahwa yang disebut internet problem, apa sih, problematic internet use ya. Problematic internet use itu kalau menggunakan, internet lebih dari 5 jam. Sekarang saya tanya kepada kalian, kalian menggunakan internet sehari berapa jam? Lebih dari 12 jam? Iya Terhubung nggak? sepanjang hari, Mbak, kalau Nah kayak gitu. itulah gitu, sehingga sepanjang hari bahkan kita nggak internet itu tidak hanya untuk tadi ya, untuk, sosial, untuk semua kerjaan juga ada di situ gitu ya. Jadi ada perubahan. Nah ini bisa diteliti, Denisa ya, eee, bahwa pola komunikasi dari digital native itu tidak lagi komunikasi langsung, tetapi komunikasi dengan menggunakan media atau menggunakan, internet gitu, ya. Nah, tapi kalau pubbing itu pasti menurunkan efektivitas komunikasi ya, gimana sih kita lagi ngobrol, orang lagi main handphone, ya sudah pasti itu menurunkan. Tetapi hal yang lebih lebih menarik lagi sebenarnya adalah bagaimana sih cara komunikasi digital native sekarang? Ya nggak? Gimana sih cara komunikasi kalian? Saya itu nggak ngerti atau saya tuh nggak seneng pakai Line. Ya, sementara kalian nggak senang pakai WA, WA itu mah emak-emak gitu ya. WA gitu emak-emak gitu, kita pakai Line. Apaan sih Line gitu. Ada satu lagi, yang lebih gede lagi Telegram. Saya juga nggak ngerti apa sih ini, tiba-tiba di-invite dan udahlah saya males, saya tutup gitu. Itu kan pola komunikasi. Sementara kalau kita satu WA grup sama orang-orang yang usianya baby boomers di atas kita, hal yang sama diposting berulang-ulang. Yang kita sudah tahu, "Alah ini mah udah TikTok dari zaman dulu kala kali, masih dikirim juga." Itu kan pola komunikasi. Mungkin lebih itu kali, siapa, Denisa, ya? Halo Denisa? Iya Mbak. Ya, oke. Nah ini juga ya, pengaruh body image terhadap penurunan kepercayaan diri juga sudah jelas ya, sudah pasti kalau body image ini terhadap penurunan, kepercayaan diri ini juga sudah pasti. Jadi, coba kamu cari, topik-topik lain yang lebih baru, yang lebih, belum banyak diteliti oleh orang lain ya. Bisa ditangkap, Denisa? Bisa Mbak, Ya? tapi kalau misalkan tadi saya mau nyoba pakai saran dari Mbak Sinta yang tadi pubbing itu nggak apa-apa Mbak? Nggak apa-apa, boleh, ya. Boleh aja ini. Kalau yang ini, yang fear of missing out, ini sudah pasti, ya. Anxiety menyebabkan FOMO, kebalik ini malahan, ya. Nah, kalau yang ini, kamu masih bisa, modifikasi, ya, gitu, pubbing, kemudian, pola komunikasi, mungkin bukan efektivitas komunikasi, tapi pola komunikasi pada digital native, yang mungkin berbeda dari, generasi kami.
gitu. Gitu Denisa ya? Baik Mbak, terima Oke. kasih Mbak atas Ya. masukannya. Sama-sama. Oke, saya tadi juga sudah buka ini punya Zidni. Zidni ada Zidni? Halo. Ada Mbak. Ada ya? Oke, Zidni. Nah, ini saya mau koreksi dulu tentang judul. Apa Iya, yang Mbak. salah di sini Zidni judulnya? Dari Yang segi mana, Mbak? redaksional. Yang pertama ini. Ini. Redaksional salahnya ada di mana? Redaksional belum konten. Salahnya ada di mana kira-kira? Bisa ditangkap Zidni? Yang lingkungan itu kan, Mbak? Ya, hampir semua. Cara penulisan Iya. judul ya. Pertama judul itu tidak ada titik. Jelas. Ya. Kemudian judul itu nih, kalau kita copy, kita lihat di sini. Kelihatan ya? Capitalize each word. Kalau kita bikin judul, itu kan huruf besar semua. Harusnya begini, bukan? Kecuali pada kata sambung. Kata sambung tidak ditulis besar. Nah, ini betul nggak, Zidni? Salah, Mbak. Harusnya Dipisah. dipisah, tapi jangan lama-lama, nanti kangen ya. Gini. Aduh, iya, Nah, Mbak. gitu kan? Iya, Mbak. Nah, ini baru betul. Ya. Nah, ini tadi kan sudah saya kuningin, ini saya hapus ya. Nah, sekarang pertanyaan saya. Stres ini bahasa Indonesia apa bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya? Atau kalau kamu mau pakai bahasa Indonesia, ini boleh kan? Boleh, Mbak. Ya. Ya, oke. Sekarang itu dari penulisan ya. Teman-teman yang lain juga bisa menyimak ya kalau penulisannya supaya yang lain juga tidak salah. Nah, untuk yang judul nomor 1, kenapa kamu mengambil judul ini? Berdasarkan ini sih, Mbak. Saya magang kan gitu, melihat pekerjaan di lingkungan yang ini. Di lingkungan magang saya pengen melihat gitu bagaimana pengaruh stres kerja terhadap prokrastinasi gitu. Kenapa kamu pengen melihat? Apakah ada masalah di sana? Paling beberapa misal sebetulnya tidak terlalu masalah, cuman kayak agak lebih sedikit santai gitu. Saya dalam mengerjakan sesuatu, nah itu sih yang pengen saya lihat. Ya, oke. Saya tangkap ya, Zidni ya. Ini kembali lagi seperti apa yang saya sampaikan mulai dari awal ya. Gini, sebenarnya kamu memilih materi atau memilih topik penelitian yang di mana tempat kamu magang itu sangat bagus. Ya, kenapa? Karena kita lihat di situ, kita berada di situ, bahkan nanti kalau kita mau ambil data menjadi sangat mudah karena memang kita ada di situ. Dan itu kalau misalnya kita memberikan melakukan penelitian yang memang bermanfaat dan penelitian yang memang akan memberi masukan kepada mereka, itu akan menjadi suatu kontribusi yang sangat baik. Nah, itu makanya tadi saya tanya, kamu sekarang magang di BPSDM Kemendagri. Masalahnya apa? Kamu bilang mereka kelihatannya agak santai. Loh, itu kan POV kamu. Iya nggak? Iya. Marah nggak mereka kalau bilang, enak aja kita dibilang santai. Kamu aja nggak tahu tugas kita. Nah, jadi salah nggak kamu? Iya, Mbak. Nah, Iya sih. yang disebut data itu kalau apa?
Ya, disebut data kalau apa? Kalau misalnya ya seharusnya penyelesaian suatu surat itu harusnya selesai dalam 3 hari. Tapi ini sampai 2 minggu aja nggak selesai-selesai. Dan kamu bisa melihat itu beberapa kali. Akhirnya apa? Akhirnya misalnya ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa terselesaikan dengan tepat waktu, ya. Akhirnya atasan sering marah-marah karena pekerjaannya nggak selesai-selesai. Tidak saja atasan, tetapi juga unit-unit lain. Ini kan BPSDM Kemendagri. BPSDM Kemendagri itu stakeholder-nya siapa? Kemendagri, gitu ya. Jadi misalnya ada assessment gitu ya, assessment untuk naik jabatan kan dilakukan oleh BPSDM Kemendagri ya, Zidni ya? Kamu di Iya, bagian Mbak. apa? Nah, mereka mau assessment nih, kita minta assessment tanggal sekian, tapi karena nggak ada yang ngerjain akhirnya ketunda, akhirnya kelamaan dan akhirnya stakeholder marah, bukan stakeholder memberi teguran karena kita tidak menyelesaikan dan sebagainya. Atau misalnya pada akhir tahun anggaran banyak sekali yang tidak terserap misalnya. Nah, itu bisa menjadi data yang valid untuk mengatakan bahwa yang perlu diteliti adalah prokrastinasi. Ya nggak? Ya, karena kalau kayak gini Iya, Mbak. terus kamu teliti terus mereka bilang, "Emang siapa yang prokrastinasi? Kata siapa kita procrastinate?" Ya, ini mahasiswanya aja nggak tahu kita ngerjain apa gitu. Ya, nah kemudian stres kerja. Emang di sana kamu lihat ada stres kerja? Eh, yang saya lihat sih dia kayak sering keluar gitu, Mbak. Misalnya dari sedang pas jam kerja itu kayak suka keluar gitu, Mbak. Jadi kerjaannya tidak selesai gitu ya. Tapi itu karena stres atau karena apa? Nah, itu sih yang agak ini. Hmm. Sebenarnya menarik ya, Zidni ya, tadi saya sampaikan kamu melihat sesuatu yang ada di lingkungan kamu sendiri ya. Ini kan sebenarnya dalam artian atau dalam bahasan kamu ini gaya PNS lah gitu ya. Apa, Iya, Pak. datangnya nggak jelas gitu ya, kemudian kerjaan kagak selesai-selesai, mereka santai-santai, itu kan maksud kamu sebenarnya ya, gitu, saya bisa pahami ya. Tapi tadi ya, kalau kamu sebut prokrastinasi, kamu harus punya data-data pendukung bahwa mereka melakukan prokrastinasi sehingga ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak terselesaikan. Paham nggak maksud saya? Iya, Mbak. Apa sih dampaknya gitu. Dan itu harusnya ada dong gitu ya. Misalnya tiba-tiba karena mereka prokrastinasi, mereka menunda-nunda, ketika hari H kelabakan atau ketika hari H jadi panik nih atasannya. Ini gimana sih belum dikerjain dan sebagainya. Akhirnya banyak yang marah-marah dan sebagainya. Nah, tapi stres kerja ini juga belum berdasar nih gitu. Stres kerja mesti kamu lihat apakah ini karena stres kerja atau karena budaya kerja atau karena tidak adanya KPI atau tadi siapa ya yang meneliti tentang organizational citizenship atau work engagement. Jangan-jangan karena work engagement-nya mereka tidak merasa engage dengan pekerjaannya. Nah itu siapa Zidni Iya, bisa Mbak. dipahami maksud saya? Iya, bisa, Mbak. Ya, jadi kalau memang kamu bilang prokrastinasi oke, tapi kamu mesti tunjukkan ya jangan cuman prokrastinasi terus kayaknya santai, nggak bisa kayaknya. Santai itu kayak gimana gitu ya. Kemudian nah yang pengaruh stres kerja ini agak lucu kalau dia stres, dia harusnya nggak santai dong, kan gitu ya. Agak kontradiktif. Nah, ini bisa kamu coba deh cari beberapa alternatif seperti tadi work engagement ya. Kemudian ya sebenarnya lebih ke work engagement ya, motivasi kerja ya, work motivation, work engagement atau budaya budaya ya, budaya kerja ya, atau leadership ya, tidak, kalau budaya kerja itu kan tidak adanya KPI, tidak adanya key performance indicator dan sebagainya, membuat mereka harus bekerja sesuai dengan tuntutan ya. Itu untuk yang judul pertama, Zidni. Bisa dipahami Zidni? Bisa, Mbak.
Oke, yang kedua? Tentang kegiatan magang? Iya, Mbak. Maksudmu gimana nih? Ya jadi saya pengen lihat bahwa kegiatan magang ini berpengaruh nggak untuk nantinya mahasiswa yang mengikuti magang dalam kesiapan kerjanya gitu. Iya, masalahnya adalah harus ada variabel psikologisnya. Kegiatan magang itu variabel psikologis nggak? Enggak. Nah, ya. Jadi ini contoh saja supaya cepat ya. Ini saya kasih contoh saja. Misalnya, pengaruh experiential learning terhadap atau pengaruh experiential learning dan efikasi diri terhadap kesiapan mahasiswa kerja yang mengikuti kegiatan magang. Paham maksud saya? Jadi kegiatan magangnya tidak menjadi IV, ya, tidak menjadi IV. Tetapi misalnya tadi pengaruh, kan kalian langsung ada di lapangan itu kan namanya experiential learning. Ini contoh saja ya, kamu nanti boleh cari yang lain ya. Ini kan saya nggak pegang buku, ini kan saya hanya ini. Tapi contohnya itu pengaruh experiential learning dan efikasi diri terhadap kesiapan mahasiswa semester akhir Universitas X yang melakukan kegiatan magang. Jadi kegiatan magangnya menjadi konteks. Bisa dipahami, Zidni? Iya, bisa. Ya. Jadi ini hati-hati teman-teman kalau mengambil satu materi yang bukan variabel psikologis, akan menyulitkan diri kita sendiri. Kamu mau ngukur apa dari kegiatan magang? Apa yang nanti bisa dijadikan pembanding atau konstanta untuk nanti dihubungkan, dikorelasikan atau diregresikan dengan kesiapan kerja. Nggak ada kan? Nggak bisa kan, Zidni kan? Iya, Pak. Nah, tapi kalau contoh tadi, itu contoh saja ya, kamu bisa mencari variabel yang lain. Iya, Pak. Experiential learning, itu kan ada komponennya, indikatornya apa yang mau kamu lihat. Ya, bisa nggak nanti kemudian di kesiapan kerja juga sudah ada kuesionernya, sudah ada ya kan? Readiness to work kan ada ya. Nah, itu baru kamu bisa nanti korelasikan karena dia sama-sama punya nilai konstantanya. Kalau kegiatan magang nggak bisa gitu. Ya, bisa dipahami ya, Zidni ya? Bisa, Mbak. Oke. Yang terakhir? Ya ini saya kalau ini saya pengen melihat hubungannya dari efikasi diri sama OCB. Jadi kayak self efficacy itu hubungan self efficacy kayak sama si individu ngebantu si perusahaan terus melampaui dari tugas-tugas sebenarnya gitu, Mbak. Kenapa kok self efficacy-nya yang kamu ambil? Karena ketika ya dari pendapat saya gitu ya, Mbak ya. Ketika seorang ini merasa mampu untuk menyelesaikan sesuatu, dia kemungkinan besar akan coba melakukan lebih dari tugasnya itu, Mbak. Jadi menurut kamu salah satu unsur dari orang membantu ya memiliki organisasi citizen behavior karena dia merasa mampu gitu ya? Iya, Mbak. Ini juga oke sih sebenarnya. Saya belum membaca lebih jauh ya, apakah dia sudah ada di dalamnya. Kamu baca lagi deh. Apakah self efficacy itu sudah menjadi bagian dimensi dari OCB? Kalau dia sudah menjadi bagian, menjadi faktor yang mendorong OCB, ya nggak perlu kamu teliti lagi. Gitu loh. Kamu mesti lihat OCB itu faktor-faktornya apa saja. Kalau self efficacy merupakan, ini juga salah ya menulisnya, self efficacy itu merupakan merupakan salah satu faktor dari OCB, maka kamu tidak boleh
menggunakan hubungan seperti ini karena dia ada di dalamnya. Ya, maka kamu perlu mencari hal yang lain untuk dihubungkan. Paham maksud saya? Ya, Mbak. Tapi Paham, kalau Mbak. itu tidak ada atau itu tidak menjadi faktor, ya boleh begitu. Boleh. Oke. Ya, itu boleh gitu. Tetapi tadi mesti lihat kenapa self efficacy-nya yang kamu munculkan di sini sebagai yang harus dihubungkan dengan OCD-nya. Oke? Oke, Mbak. Baik. Ya. Nah, ini salah satu contoh juga teman-teman ya. Kalau dalam penulisan ya, nah ini saya kasih lihat yang harus diganti ya. Ini tadi sebelumnya, nih lihat ya. Nah, ini tulisan dari Zidni ini. Kalau kita tulis ini self efficacy ini adalah kalau dia sudah masuk dalam tulisan, ini tidak lagi huruf besar, huruf kecil karena ini adalah sebuah konsep. Jadi dia bukan judul. Karena dia bukan judul, maka harus pakai huruf kecil. Ya. Nah, dan karena ini bahasa Inggris harus di italics. Ya. Merupakan suatu kegiatan kemampuan mengorganisasi melakukan tugas dugaan dari peneliti bahwa ini juga sama. Ya. Nah, ini contoh aja, tapi saya mulai detailkan dari awal supaya kalian terbiasa. Ya, ini contoh gitu. Ya. Oke, siapa sini ini contohnya tadi saya bilang. Kamu kadang pakai efikasi diri, kadang pakai self Iya, Mbak. efficacy. Nah, itu juga ya. Ini kan judul Iya, yang Mbak. berbeda, tetapi nanti kalau kamu membuat satu tulisan harus konsisten. Konsisten. Kalau Iya, Mbak. kamu mau dari awal pakai efikasi diri, tulis itu dari bab 1 sampai bab 5 nanti efikasi diri semua. Kalau kamu mau pakai self efficacy, enggak apa-apa, tapi dari bab 1 sampai bab 5 tulisannya self efficacy semua. Gitu. Yang penting itu, ya. Oke, Ya, ada Mbak. pertanyaan Sydney? Saya rasa Cukup sih, Mbak, dari saya. Udah kalau cukup saya, jelas. kalau kamu tanya pendapat saya nomor 1, nomor 2, nomor 3, saya yang rasanya akan sangat bermanfaat untuk nomor 2 ya karena kalian semua mengikuti kegiatan magang, sekarang itu juga programnya MBKM program magang ya. Ini akan Iya, Mbak. sangat bermanfaat. Kalau ini skupnya ini boleh, cuman skupnya kan sangat kecil di lingkungan BPSDM Kemendagri sehingga tidak akan berkontribusi banyak kepada Iya, Mbak. ilmu pengetahuan. Kalau ini kan semua, bahkan sekarang yang ini ya, ini kan sekarang semua orang, semua fakultas kan harus ya walaupun kalau kita kalau kita psikologi udah dari tahun 2010, saya itu sudah minta semua magang. Ya dan memang belum pernah kita melakukan penelitian tentang iya gitu magang membuat mereka lebih siap kerja. Yang kita lihat adalah hasil selama ini iya gitu ya, hasilnya adalah anak-anak lebih siap dan sebagainya. Tapi kan belum pernah tuh dihitung experience learning-nya apakah betul, efikasi dirinya apakah meningkatkan efikasi diri kan belum tentu juga. Nah, ini akan sangat bermanfaat dan tidak hanya untuk psikologi Pancasila, Zidni ini bisa untuk semua universitas Iya, kan Mbak. sekarang pakai magang. Ya, kalau saya ini, tapi kembali ke kamu. Mana yang kamu suka, mana yang kamu paling kuasai dan mana yang paling mudah buat kamu. Ya. Ya, ya, Mbak. Oke, Makasih, terima Mbak, kasih. masukannya. Ya. Oke, ada yang lain yang mau dibahas? Teman-teman? Punya saya boleh nggak, Mbak? Hadrawi. Hadrawi, saya nggak tahu nih koneksi saya ke internet ya. Hadrawi itu M, oke. Nah, oke. Iya, oke, Hadrawi. Hubungan antara learning agility dan perilaku ya, Hadrawi, bukan perilaku dan kolaborasi pada generasi. Nah, ini tidak ada ya. Untuk judul skripsi tidak ada. Ini generasi apa nih, Hadrawi? Alpha. Generasi P, Mbak. Generasi P, ya. Kita harus tetap menggunakan untuk judul. Tidak boleh dibuat icon. Ya. Ini generasi P itu generasi yang mana? Kalau merujuk ke tulisannya Mas Faisal itu kelahiran dari tahun. Halo? Sederhananya generasi P itu generasi milenialnya Indonesia, Mbak. Oh, oke. Milenial Kalau ya. bagian dari Mas Faisal dimulai dari
kemerdekaan Indonesia itu 30 tahun itu Iya. beda generasi. Jadi Ya. kemungkinan perhitungannya generasi Pi itu yang lahiran dari tahun 1982 sampai dengan 2004. Ya, millennials ya. Ya, Mbak. Oke. Kenapa saya tanyakan? Karena itu, kalau kamu menjelaskan harusnya di bawah sini ada itu. Ya, kenapa? Karena itu tulisannya Faisal. Ya, tulisan Faisal itu referensinya adalah referensi yang dia bukan yang tadi seperti Duckworth. Ya, dia bukan textbook, dia bukan reference. Bukan reference book, bukan buku theoretical, tapi dia sebenarnya buku populer, bukunya si Faisal, ya. Tapi nggak apa-apa, kamu bisa gunakan itu, tapi kamu harus jelaskan karena kalau kita menggunakan teori pembagian itu, aduh, saya suka nulis, saya suka cerita, tapi kok saya sendiri lupa. Yang membagi menjadi generasi alpha, beta itu ya. Sekarang kita generasi Z ya. X, Y, Z itu kan ada tuh tokoh sosiolog, saya lupa namanya ya. Nah, itu kan berbeda. Jadi kamu harus tulis ya di sini nanti ya, gitu kalau misalnya ini. Terus kenapa? Apa yang kamu ingin teliti di sini? Berdasarkan yang sering saya lihat di sosial media, tapi ini belum saya coba cari penelitiannya sih, Mbak. Iya. Menariknya dari generasi Pi ini, mereka banyak mengeluhkan tentang pertemanan di usia saat ini. Kayak makin kesini pertemanan tuh makin kayak individualis ya, kayak teman-temannya makin A, B, C lah, semuanya hal-hal yang negatif. Jadi menurut saya menarik untuk melihat apakah mereka ini bisa berkolaborasi nih. Nah, istilah kolaborasi. Yang kamu maksud kolaborasi apa? Ini kolaborasi atau kerjasama atau apa? Kenapa kamu gunakan istilahnya kolaborasi? Dari referensi yang saya lihat tuh kebanyakan pakai kata kolaborasi untuk tujuan yang sebenarnya ya kerjasama itu, Mbak. Apa sih bedanya kolaborasi sama kerjasama? Kalau kolaborasi ini yang saya lihat detailnya itu lebih kepada satu pekerjaan yang apa ya, kayak satu pekerjaan yang dikerjakan bersama, tapi untuk kerjasama itu bisa kayak satu project dikerjakan bersama-sama. Kalau kolaborasi ini satu project yang berbeda tapi tujuannya sama gitu, Mbak. Ya, gini. Saya coba arahkan sedikit ya. Kolaborasi itu adalah kalau mendapat porsi yang sama bagi setiap orang. Misalnya gini, contoh yang gampang ya. Kalian satu kelompok ya, nih Hadrawi dengan 5 orang, teman-teman satu kelompok, harus membahas satu buku, harus mereview satu buku. Hadrawi baca bab 1, temannya baca bab 2, pokoknya masing-masing baca satu bab. Ya kan? Kemudian dikumpulkan jadi satu reviewnya. Itu namanya kolaborasi. Ya kan? Nah, yang namanya kerjasama bukan begitu. Yang namanya kerjasama adalah leadernya siapa nih? Oh, leadernya Hadrawi. Notulennya siapa? Notulennya A gitu. Yang bagian mereview adalah BCD. Yang kemudian nanti menuliskan hasil adalah E. Nah, jadi satu pekerjaan yang sama, satu hal yang sama dibagi kepada beberapa orang dengan tingkatan tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Itu namanya teamwork. Paham nggak maksud saya, Hadrawi? Paham, Mbak. Kalau kita main basket itu bola, itu kolaborasi atau teamwork? Teamwork. Teamwork. Kenapa teamwork? Karena kalau di sepak bola ada posisinya masing-masing, Mbak. Iya.
ada kapten, nggak mungkin namanya kiper itu ngegolin bola. Ya nggak? Iya. Sehingga Iya. sampai kapanpun nggak ada goalkeeper itu ya kiper itu dapat piala kayak Ronaldo. Ya Ronaldo striker ya memang pasti tugasnya masukin bola ya nggak? Iya benar. Nah itu namanya teamwork. Tapi kalau kolaborasi bisa nggak semuanya tampil? Nggak bisa, Mbak. Bisa. Kalau kolaborasi bisa nggak semuanya tampil? Semuanya tampil Mm-mm. bisa. Bisa. Kenapa? Karena Karena porsinya sama. betul. Gitu lah. Ya, itu dulu konsepnya. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau dalam yang tadi yang Hadrawi bilang ya, pertemanan itu kan sekarang gini. Sehingga lebih berpengaruh kepada kolaborasi atau lebih berpengaruh kepada teamwork? Berarti masuknya di teamwork, Mbak. Teamwork. Ya kenapa? Karena kalau collab gampang aja. Gue sudah selesai kok, tugas gue kan selesai. Emang kenapa? Iya. Ya nggak? Ya, tapi kalau Iya, teamwork nggak bisa benar. gitu. Ya, nggak bisa kalau teamwork tuh gitu. Tapi kalau collab kan kerjain ini, bab 1 udah kok gue selesai kok, emang kenapa sih? Iya kan? Dia nggak akan peduli dengan bab Iya. yang lain. Gitu. Ya, jadi paham ya maksud saya. Nah, tapi tadi apakah itu kaitannya kalau kamu dari cerita pertemanan dan sebagainya, yang diharapkan dari generasi V itu adalah kolaborasi atau teamwork? Berarti Yang mana? teamwork, Mbak. Ya, nah itu nanti perlu kamu perhatikan ya, ini filosofis. Dan ingat kemarin yang saya pernah tampilkan di kelas ya tentang karakter Indonesia ya, teamwork itu termasuk yang 5 lowest. Teamwork Indonesia itu memang nggak bagus ya. Nah, yang jadi highlight saya di sini sebenarnya untuk learning agility dan perilaku kolaborasi atau teamwork ini tadi sudah saya highlight ya, kamu tinggal perhatikan lagi. Nah ini, kenapa di sini kamu tulis PTX? PTX ini apa? Ada apa dengan PTX? Karena saya ini, Mbak, saya mau mempersempit ininya aja, lingkup penelitiannya aja sih, Mbak, awalnya. Kenapa? PTX ini ada apa? Masalah apa di PTX? Di PTX ini saya lihat umumnya karyawannya itu karyawan senior, Mbak, khususnya di tempat penempatan saya. Jadi agaknya menurut saya menarik kalau melihat generasi mudanya ini gimana sih di perusahaan ini gitu, Mbak. Ada masalah nggak dengan generasi mudanya di PTX? Nah, belum saya tanyakan, Mbak. Nah, ya gini, ini besarnya kepada teman-teman semua sama ya. Ketika kita naruh nama di sini di PTX, nah pola penulisannya menjadi berubah. Pola penulisannya adalah ada apa di PTX? Masalahnya apa PTX? Kenapa dengan generasi V di PTX? Kenapa? Karena subjek penelitian dan penelitian ini adalah PTX dan pasti ada karakteristik khusus di PTX yang berbeda dari PT-PT yang lain. Gitu. Ya, sehingga harus dengan jelas Hadrawi menjelaskan PTX ini PT apa, kenapa dan sebagainya sehingga muncul masalah ini. Padahal perilaku teamwork yang tadi Hadrawi sampaikan, learning agility, itu berlaku di PT. Masalahnya itu terjadi pada generasi V di PTX saja atau pada umumnya generasi V itu punya karakteristik begitu, Hadrawi? Sebenarnya kalau mau ditarik dari PTX untuk disebarkan ke semua perusahaan ya saya rasa masih masuk, Mbak, karena karakteristik ini kan dari generasinya, bukan dari faktor si perusahaannya, Mbak. Betul. Ya, jadi di sini kalau kamu membatasi ini hanya di PTX, maka lingkup generalisasi dari hasil penelitian ini hanya untuk PTX. Paham maksud saya? Paham, Ya, Mbak. jadi ini menjadi sangat terbatas. Tapi kan saya nggak mungkin, Mbak, ngambil data dari semua perusahaan. Itu nanti Anda lakukan ya. Pembatasan itu Anda lakukan di bab 3 yang namanya
penarikan sampel. Sampel. Iya. Ya nggak usah ditulis di judul, karena ditulis di judul ini akan menyempitkan generalisasi dari hasil penelitian kamu. Hasil penelitiannya ini hanya khusus PTX. Sehingga akan ada pertanyaan, emang kenapa dengan kanarawan generasi PTX ini, generasi V di PTX dan sebagainya. Gitu, Hadrawi, bisa ditangkap? Ya. Sangat Kalau menarik, Mbak. Terima kalau kasih. ini kamu ubah, ini kamu, nah ini kan bisa generasi V di mana? Ah, di mana-mana. Masa saya nggak mampu kalau ngambil di mana-mana. Saya membatasi penelitian saya pada sampel ini. Boleh nggak? Ya boleh, memang itu yang harus dilakukan oleh peneliti kan? Gitu. Iya, benar, Ya, Mbak. itu nanti di bab 3. Ya, oke ya, ini jelas ya. Dan ini Jelas, menarik. Mbak. Ya, ini menarik. Sekarang yang kedua. Silakan, Hadrawi. Di yang kedua ini pengaruh readiness for change terhadap kinerja karyawan pada perusahaan X. Lagi ada perusahaan X ya, Mbak. Mm-mm. Kalau ini saya melihat readiness for change ini kan agak ini ya, Mbak, ditambah lagi kondisi kita sekarang. Sebenarnya kalau yang saya baca readiness for change ini udah dari dulu-dulu banget nih isunya. Cuman menjadi naik lagi ketika pandemi kan, Mbak. Mm-mm. Nah, menariknya ketika pandemi awal orang banyak kerja di rumah, Mm-mm. itu membuat penelitian readiness for change ini naik banget. Mm-mm. Uniknya yang saya perhatikan justru kurang nih penelitian tentang orang siap lagi nggak sih buat balik ke kantor setelah new normal ini gitu. Nah, makanya saya pengen ngulik itu. Apakah harus orang kembali ke kantor? Di beberapa perusahaan menerapkan itu harus karena saya kurang paham juga, mungkin di beberapa perusahaan tetap menghitung, mengira bahwa mempertimbangkan bahwa ya karyawan tetap lebih progresif kerjanya ketika berada di kantor daripada di rumah gitu, Mbak. Ya, tapi ini juga kalau kamu judulnya terlalu luas gini juga jadi nggak terlalu jelas ya, readiness for change apa nih gitu ya, terhadap apa. Pada dasarnya itu bisa dilakukan, berubah dan sebagainya, tetapi biasanya pada banyak penelitian yang menjelaskan atau terkait dengan readiness for change itu lebih kepada change terhadap budaya kerja, ya. Contoh mekanisasi, ya. Dulu kita pakai apa tuh namanya, tol kan, tol itu kan pakai uang, bayar mbaknya gitu ya, kita dapat kartu gitu. Ini ada satu penelitian readiness for change ya dari Ahadian tahun 2000 berapa ya, saya lupa. Ahadian tuh 2015, berarti 2018 karena dia 3,5 tahun selesai. Readiness for change pada pegawai PT Jasa Marga yang berubah pekerjaan. Jadi dia biasanya tahu ya, dulu kan pakai tol, pakai uang, pakai kartu gitu ya mbak-mbaknya ya. Kemudian kan berubah menjadi e-money. Terus mereka yang biasa di situ harus bekerja menjadi kerjaan kantor. Nah itu apa namanya, ada perubahan begitu yang berat gitu. Nah harus jelas gitu loh, change-nya ini atas apa konteksnya, Hadrawi ya, harus jelas. Kemudian ini tadi makanya saya bilang kepada kalian, saya lagi di luar, saya lagi di satu tempat, di satu pekerjaan yang sekarang itu mengambil buah dari kelapa sawit itu udah nggak pakai orang, bukan nggak pakai orang, tapi pakai mesin, sehingga jumlah karyawan jadi semakin sedikit. Tapi ternyata orang itu juga tidak terlalu kompatibel nih terhadap mesin. Jadi yang seharusnya bisa dikerjakan oleh mesin sama mereka dilakukan dengan manual karena rasanya nggak enak kalau pakai mesin. Ini kan berarti nggak ready for change yang kayak gitu. Jadi ada perubahan pola kerja, ada perubahan budaya kerja, itu bisa diteliti. Tapi ini tadi ya PTX-nya kalau bisa dihapus, dan kalau memang PTX ya berarti memang harus clear, misalnya
perusahaan-perusahaan yang strictly kalau misalnya dulu WFH itu mereka bagaimana, sekarang WFO mereka harus 100% hadir dan sebagainya, itu bisa juga gitu. Tapi saya kok memang nggak ngelihat ada problems ya, karena Jakarta kembali macet seperti sedia kala. Ya, rasanya sih sekarang itu orang malah harus readiness for change itu adalah harus anytime kita bisa meeting offline, anytime kita bisa meeting online. Itu yang sekarang berubah. Yang juga kemarin sama siapa Agil ya, sama Agil diprotes mahasiswa harus bayar transport ke fakultas tapi harus bayar internet juga gitu ya di untuk online ya. Itu mungkin yang harus change-nya di situ gitu. Jadi ini bisa juga Agil, cuman mungkin lebih dispesifikkan ya. Bisa pahami Agil? Agil, Hadrawi? Bisa, Mbak. Bisa ya, oke. Ya. Yang terakhir, nah ini terakhirnya menarik nih. Gimana nih yang terakhir? Ya, di terakhir ini terkait hubungan antara sense of humor dan stres kerja pada pegawai. PTX lagi. Karena saya belakangan Mbak suka nonton komedi ya, terus Komika. ada tagline menarik juga dari satu perusahaan komedi gitu. Mereka bilang healing terbaik adalah tertawa. Nah, ini jadi hal yang menurut saya wah menarik ya, kira-kira orang-orang perusahaan yang lebih bertahan di perusahaan itu sebenarnya punya selera humor yang baik nggak sih gitu Mbak, sehingga mereka bisa terkontrol stres kerjanya, terkontrol ininya pekerjaannya gitu Mbak. Ini menarik ya, Hadrawi ya, ini menarik dan sebenarnya sih bahkan sudah ada yang namanya terapi tertawa ya, orang tuh harus tertawa tanpa ada sesuatu yang lucu. Itu ada tuh terapi psikologi, terapi ketawa. Jadi tertawa tanpa sebab gitu. Orang gila enggak sih gitu. Jadi kita tuh kumpul sama-sama gitu. Terus kita harus tertawa tanpa ada sesuatu. Nah, itu juga menarik itu terapinya. Tapi saya rasa sih kamu harus baca lagi